setelah menyanggupi jadi duta ke negeri Banten, abdi utusan dari negeri Banten sangat senang hatinya karena tugasnya meminta bantuan dari negeri Cirebon berhasil. Setelah minta izin undur diri dari hadapan sang Sultan Cirebon, Syekh Jangkung mampir menengok sang istri serta menggendong sang putra sambil berkata kecil. Beliau berkata kepada putranya yang masih bayi, "Ayahanda pamit ke negeri Banten putraku untuk menolong kawula yang sedang mengalami kesusahan. Dengan hanya berbekal beberok atau tempurung yang dipotong separuh yang digunakan tempat minum di jalan." Dengan menunggangi kuda, mereka Syekh Jangkung dan Gandek atau abdi kepercayaan raja berjalan menuju ke negeri Banten. Dengan beriringan mereka menempuh jalan di pelosok negeri. Setelah sesampainya di negeri Banten, mereka bergegas mendatangi sarang perampok yang berada di dalam negeri Banten dan mengusir para perampok ke selatan tepi pantai. Kemudian Syekh Jangkung memberi peringatan dengan kata-kata yang lembut manis. Duh saudara-saudara, apalah artinya makan dengan cara berperang, saling bermusuhan? Lebih baik guyub rukun, lupakanlah semua. Apa yang direbutkan sampai begitu, sampai nyawa dipertaruhkan. Saya utusan Sultan Banten untuk mengingatkan kepada kamu semua yang membuat angkara murka di dunia ini. Kehendak dari Sang Hyang Luhung, Allah yang Maha Agung. Manusia seharusnya guyub rukun, bersaudara, adil dan sucinya hati. Siapa salah akan kalah, itu sudah sunatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan kata-kataku, jangan tersinggung hatimu. Lupa masa tuamu, masa kematian akan datang, karena sudah takdir dari Sang Maha Kuasa. Orang hidup di dunia harus rukun, perpisahan itu akan nyata dan terbukti. Tidak boleh saling berebut, tidak akan kurang pemberian Sang Widi. Setiap hidup sudah dijatah makannya, hanya angkara murka yang menjadikan iri hati. Karena sudah terdesak, para perampok berkata, "Itu ngomong apaan sih?" Karena sangat tersinggung, perampok perintah kepada teman-temannya untuk memberuntungkan senjata kepada saudara-saudara semua. Perampok berkata, "Jangan dengarkan orang itu. Orang itu hanya berbohong, hanya setengah merayu kamu semua untuk berbakti kepada Sang Aji Sultan Banten. Kamu selamanya akan jadi ketibal atau budak seperti hewan peliharaan. Yang mendapat perintah bersiaplah menembak, isilah senjata kalian dan isi peluru senjata api kalian. Tembaklah membabi buta dalam menembaki, dan gerak cepat berebut perintah. Perampok yang dapat tugas menembak memberondongi dengan denting suara yang ramai, tiada berhenti, hanya mengarah kepada sesosok manusia yang tanpa alat perang. Hanya bersenjatakan botok bolu atau tempurung di tangan, menangkis, serta memajukan peluru yang jatuh seperti menangkap benda yang lunak. Setiap sudah penuh pelurunya, dikembalikan lagi ke arah orang yang menembaki, dan peluru-peluru itu meluncur hingga mengenai si perampok. Orang-orang tersebut takut sendiri, semua pada mati terperjang pelurunya sendiri. Kawanan perampok banyak yang mati, satu dengan yang lain saling bertumpukan. Bangkai para perampok berserakan tumpuk undung seperti sampah. Syekh Jangkung mempercepat langkahnya mengejar kawanan perampok tanpa galak, mendesak gerombolan perampok dengan bijak cinta kasih tanpa rasa bengis. Yang perintah menembaki, melihat peluru seperti benda lunak,
Akhirnya rasa takut menghinggapi dirinya, dalam kalang kabut berlari membuang bedilnya. Pemimpin perampok sekarang sudah berhadapan dan saling menangkis peluru. Akhirnya pemimpin perampok itu sadar dan mau menjalin persaudaraan. Duduk di bawah tanah di kaki Syekh Jangkung, hanya mengharap keselamatan dan kasihan Syekh Jangkung. Kemudian Syekh Jangkung menghunus pedangnya, membaca sholawat serta dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Saya menumpas keangkar murkaan manusia karena mengusikku, kalau mati semoga selamat. Syekh Jangkung berhasil menumpas dan pemimpin desa perampok serta senopatinya semuanya mati. Kawanan perampok semua pada takluk dan hanya bisa pasrah. Syekh Jangkung menerima mereka semua untuk menyingkat waktu. Kemudian beliau Syekh Jangkung menuju negeri Banten menghadap Sang Aji Sultan Banten. Dari pemberitahuan utusanmu, kamu dari Cirebon langsung menuju ke tempat markas perampok, dan Sang Sultan Banten mengkhawatirkannya. Pasukan pilihan negeri diberangkatkan untuk membantu dalam pertempuran, tapi malah sudah ketemu di jalan. Dan ada berita kalau Syekh Jangkung telah mengalahkan para perampok itu. Ketua perampok juga telah mati dan anak buahnya telah tunduk. Suka bergembiralah hati Sang Sultan di dalam negeri. Di dalam pendopo agung Kesultanan Sang Sultan menunggu kedatangan Syekh Jangkung. Perampok yang takluk dan pasukan negeri duduk bersama menghadap Sang Sultan. Sang Sultan duduk di kursi memimpin pasawanan agung dan menerima Syekh Jangkung. Andika Syekh Jangkung telah memberi pertolongan negeriku, sehingga rakyatku jadi tentram. Semoga Allah yang Maha Suci membalasnya, karena saya belum bisa membalasnya. Saya berkata berulang kali, balasan apa yang bisa saya berikan? Kalau ada sesuatu yang dikehendaki, maka pilihlah, silahkan berkata. Syekh Jangkung pelan bicaranya. Saya tidak merasa menghutangkan budi kepada Sang Sultan, karena yang saya lakukan semata karena lillahi ta'ala, keagungan padukalah yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan saya hanya sebagai lahir dari ketetapan Allah sebagai manusia diri ini. Sang Sultan sangat gembira mendengar perkataan Syekh Jangkung. Itu pantas dipuji-puji, diagung-agungkan, serta bisa dijadikan guru. Selama 9 bulan Syekh Jangkung hidup tentram di negeri Banten. Dan setelah itu beliau minta pamit pulang ke negeri Cirebon. Setelah diizinkan pulang, mereka saling bersalaman, berangkulan. Sang Sultan menghantar Syekh Jangkung sampai di luar. Kemudian Syekh Jangkung bergegas berjalan menuju ke Cirebon. Semua tindakan awal hingga akhir sudah dilaporkan kepada Sang Sultan Cirebon. Sang Sultan sangat bersukacita mendengar berita itu. Kalau Syekh Jangkung sudah diizinkan pulang ke negeri Cirebon. Dan pada akhirnya semua bisa bertemu kembali dengan keadaan yang bahagia dan mengadakan perjamuan tanda kerinduan seorang tua kepada anaknya. Pada suatu waktu diceritakan bahwa istri Syekh Jangkung yang bernama Pandan Arum, putranya Sang Sultan Cirebon, sedang sakit keras. Antara 3 bulan Sang Dewi mengalami sakit. Sudah semua pengobatan tanpa hasil. Doa mantra para ahli pengobatan tiada berarti. Sang Sultan sangat susah hatinya melihat sang putra sakit. Syekh Jangkung juga susah hatinya, hanya bisa pasrah kepada Sang Hyang Suksma, Allah yang memberi hidup. Dan pada akhirnya Sang Dewi Ayu Pandan Arum itu wafat pada malam hari saat orang-orang tertidur.
seperti yang tertulis dalam naskah berikut. Yata wau kang winilis antaruna tan winarna inggih Seh Jangkung garwane Pandanarum ingkang nama putra Niranjang Sultan ing Cirebon kang Darbe Sunu ing Magya Ketaman Raja ing antara tigang ari mangkono wah sang retna saya sanget ing girahe modal sekabeh ngusada kanana kang ngaresna jaba mantra saratipun dedukun datan tumawa Jeng Sultan Cirebon Suruwingit langkung sunggawang driya dene putra ing gerahe Seh Jangkung rutiting driya namung pasrah yang suksma mengkono wau sang ayu puput yuswa nulya seda wanci dalutin ya lalis akarya rudah sapraja mengkono dupi incinge bayon sampun pinarsihan pinubur ing astana enggal makame pralehur Sidekahe paripurna dan membuat orang satu keraton bersedih. Sampai waktu pagi hari, jenazah sudah dibersihkan dan dimakamkan di astana keraton bersama para makamnya leluhur sampai selesai. Seh Jangkung menyandang duka yang mendalam teringat putranya yang ditinggal ibunya yang baru berumur 17 bulan. Raden Mukmin waktu itu belum tahu wajah ibunya saat ditinggal wafat ibunya. Dan kemudian Raden Mukmin diasuh oleh kakeknya yang dibantu oleh empan abdinya, laki-laki dan wanita. Dirawat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari sakit. Seh Jangkung sangat bersedih hati tatkala ingat istrinya, apalagi ingat sang buah hatinya yang masih kecil. Untuk menutupi duka hatinya, beliau memutuskan untuk berkelana lagi, keluar dari dalam peraja keraton tanpa pamit mertuanya, yaitu sang Sultan Cirebon pada waktu malam hari. Di tengah malam beliau keluar dari peraja kedaton, menuruti hati nurani, tiada orang yang tahu karena melihat sepinya suasana. Hanya sendirian perginya dan ditemani botok balu atau tempurung atau beruk. Beruk adalah wadah yang terbuat dari tempurung kelapa dan biasanya masyarakat menggunakan untuk menakar beras. Seperti seorang musafir berjalan mengembara tanpa tujuan, hanya mengikuti kaki melangkah. Pada akhirnya langkahnya sampai pada perkebunan dan beliau bersabda tempat itu diberi nama dengan nama Dukuh Landa. Kalau malam hari bermunajat dan kalau siang hari bekerja seperti biasanya. Sebulan lamanya tidak makan dan tidak tidur. Hatinya teringat pada putranya yang ditinggal berkelana dan hanya berharap umurnya diberi umur yang panjang suatu saat sang putra menyusul ke desa itu. Selama bersama Sang Hyang Agung, selama itu manusia yang diciptakan tidak boleh mempunyai rasa khawatir. Itulah Seh Jangkung menghibur diri. Kemudian beliau membangun masjid untuk tempat bersolat. Banyak orang yang berdatangan di desa itu dan ikut membuat rumah. Singkat cerita, desa itu sudah menjadi desa yang ramai. Tetapi Seh Jangkung belum puas hatinya dan meneruskan langkahnya ke arah timur. Dan sampailah di sebelah kidul kolonnya atau selatan baratnya negeri Mataram. Kemudian beliau memulai kehidupannya dekat pantai di desa itu. Dan desa itu diberi nama Dukuh Landoh juga. Banyak orang yang menuju desa itu ikut bertempat tinggal sehingga jadi ramai desa tersebut. Simak kisah selanjutnya, Seh Jangkung di desa Landoh di bawah negeri Mataram.
Salam budaya, salam sejarah, salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu.